Shalom. Ya, Pastor Gama, Pak Michael, Pak Didi dan Ibu Bapak, ada slide saya boleh ditampilkan ya. Oke, ya. Oke, ya di sini udah muncul. Ya, salam kenal Ibu Bapak yang belum pernah ketemu, saya Ulbrit Siahaan di Semarang. Nanti sebentar malam pulang ke Semarang. Baru kemarin pulang dari Toraja. Ya, baru pulang kemarin. Nah, tema kita tentang keluarga hari ini. Jadi tema kita tentang keluarga karena ini menjadi topik yang menarik untuk kita, ya. Bagaimana keluarga itu bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi bagaimana berkeluarga itu justru menghancurkan seseorang. Saya mengenal banyak orang waktu mahasiswa, dua aktivis luar biasa. Mulai pacaran, mulai hilang, kadarnya tinggal 75%. Begitu anak satu, 50%, anak dua, 25%. Itu hilang karena keluarga. Berapa banyak yang seperti itu? Karena apa? Bukannya setelah berkeluarga juga makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, akhirnya justru hilang dari Tuhan. Ya mulai dengan banyak drama-drama perkeluarga kan, berantem, akhirnya merasa tidak layak. Iblis itu kan pendakwa, jadi hari nggak datang ke gereja, mengundurkan diri, nggak dulu deh Pak, saya kayaknya banyak keluarga dengan istri masalah, boro-boro melayani, dengan istri aja berantem, nggak layak gitu. Udah akhirnya makin nggak layak dan benar-benar hilang. Jadi banyak sekali saya menyaksikan orang-orang hilang karena setelah menikah. Tapi banyak orang justru setelah berkeluarga hidupnya jadi benar. Yang tadinya nggak benar, nggak disiplin jadi disiplin. Yang tadinya itu emosional jadi mengendalikan diri. Ya, kemarin itu pemain bola terbaik tahun ini tahu siapa namanya? Ini ingat nggak? Dumbele. Ya, kan dulu kan ada Messi, ada apa? Nah, Dumbele itu dulu masuk ke Barcelona itu, dia itu rapuh, dikit-dikit cedera, padahal pemain sangat berbakat. Itu dianggap Messi, generasinya Messi. Apa yang terjadi? Dia dijual dari Barca ke klub lain itu dengan harga sepertiga harga beli, rugi. Tapi di tempat baru dia nikah, dia lebih serius jaga pola hidup, dalam waktu 3 tahun jadi pemain terbaik dunia. Ada orang setelah berkeluarga jadi benar, ada yang tidak benar. Nah ini foto keluarga kami, istri orang Jawa, ya. Kami nikah 28 Oktober 2000, pas Hari Sumpah Pemuda. Pemuda Batak bersumpah dengan pemudi Jawa. Hari Sumpah pas 25 tahun. Jadi nanti kami 28 Oktober pas 25 tahun ulang tahun Perak gitu ya. Kami menulis buku tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Lalu 25 testimoni karena 25 tahun. Nanti kalau 50 tahun berarti 50 testimoni ya. Salah satu yang minta testimoni Pastor Gama. Ya, dari 25 itu nanti kalau bukunya udah dikeluarkan Bapak Ibu baca gitu kan. Nah, anak yang pertama udah kerja, sekarang kerja di salah satu bank BUMN, anak kedua semester 4. Waktu dulu saya memutuskan menikah, salah satu ketakutan terbesar saya adalah apakah saya sanggup menikah dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan keluarga. Karena saya tipikal totalitas. Nanti kalau saya udah totalitas dengan Tuhan, anak saya terlantar. Nah kalau saya totalitas dengan anak, nanti pelayanan terlantar. Itu membuat saya takut. Tapi akhirnya saya memutuskan tetap menikah dengan segala ketakutan itu. Dan begitu kemarin anak pertama kerja, saya akhirnya diingatkan, Ulbrit Siahaan itulah jawaban Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau bisa berkeluarga dengan baik. Engkau bisa bekerja dengan baik dan melayani dengan baik. Nah hari ini kita akan melihat itu, Ibu Bapak. Ya, ini tadi saya baru pulang dari Toraja. Baru tadi malam kejar naik pesawat. Tadi dengan Pak Pak Michael sempat bicara lama gitu ya. Kalau ke Toraja dari Makassar 10 jam, banyak yang muntah-muntah. Kemarin saya pulang pergi Toraja, sharing hanya 3 jam, pulang perginya naik mobil 20 jam. Belum naik pesawat, belum delay kan. Lion kan nggak pernah nggak delay, kalau dia nggak delay justru kejutan. Kalau Lion delay itu normal, oke. Tapi itulah pentingnya, karena apa? Di Toraja banyak anak-anak muda, orang-orang daerah merasa udah apatis gitu. Ya mau gimana lagi, kita begini gitu. Nah itu yang mau disampaikan, ada pengharapan dari Tuhan. Ya pulang kemarin, ya. Nah ini kemarin acaranya bermakna dan berkarya bagi bangsa. Bayangkan enggak mungkin saya bisa pergi pelayanan ke Toraja begitu jauh, kalau dengan istri berantem. Istri enggak dukung, apa pergi-pergi lagi, langsung dikunci rumahnya, enggak usah pulang gitu. Ayo berapa banyak di situ, kau di gereja kau enggak usah pulang gitu. Ya kan? Nah, kita itu bisa melayani kalau kita kompak, kayak tarik tambang. Di sini kan kesebelasan iblis, di sini kesebelasan Yesus kan.
Nah kita kan bagian tarik tambang kesebelasan Yesus kan. Nah kalau bayangin itu kesebelasan Yesus itu ada orang-orang di dalamnya berantem. Ya iblis menang mudah toh. Maka kita harus kompak. Suami istri mesti kompak. Nah kita kan melihat, mari baca bersama-sama. 1, 2 ya. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Kita diberkati oleh Tuhan, suaminya diberkati, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati. Ini kata subur ini bukan arti fisik ya. Semua boleh bertambah kecuali berat badan ya. Cukuplah gitu ya. Ini nah, kita akan melihat ya bagaimana ayat juga dibari tentang misi. 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan seluruh. Jadi kita diberkati untuk menjadi saksi. Nah kita lihat, oke, banyak keluarga ya yang ingin diberkati tapi lupa tujuan berkat bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan saksi Kristus. Waktu dia baru nikah nih, Tuhan berikan saya berkat supaya punya mobil. Kalau naik motor susah ngasih tebengan untuk orang. Tapi kalau mobil kan bisa, ada mau pergi gereja, pulang gereja ditebengin kan. Jadi dua sungguh-sungguh, Tuhan tolong saya. Singkat cerita diberkati oleh Tuhan kan bisnisnya, jadi punya Avanza. Habis itu lupa, nggak pernah ngasih tebengan sama orang. Ikut dong, aduh kami mau ke mall, mau makan, lupa dengan janjinya. Berapa banyak kita setelah diberkati lupa dengan janji. Ini ada cerita, ada orang Manado di sini. Ada orang Manado nelayan. Dia tuh nyari ikan, diberkati oleh Tuhan. Suatu ketika ada panitia pembangunan gereja nggak mau sumbang. Dia pelit, padahal kaya gitu kan. Lalu di tengah laut kapalnya mau tenggelam, dia berdoa begini, Tuhan tolong saya, redakan ombaknya. Kalau ombaknya reda saya akan bantu gereja. Ombaknya reda, terjadi mukjizat. Dia pulang ke kampung lupa sumbang gereja, lupa dengan janjinya. Akhirnya diberkati makin kaya, sekarang punya pabrik pengalengan ikan, kaya raya, punya gudang. Setelah 2 tahun gudangnya terbakar, lalu dia berdoa, dia ingat janjinya. Tuhan tolong padamkan apinya. Janji di laut saja, nggak usah dibawa-bawa ke darat gitu. Berapa banyak orang janji dengan mudah sama Tuhan tapi nggak ingat. Apa janjimu ketika diberkati oleh Tuhan? Saya pribadi selalu ingin ketika dulu saya kerja, Tuhan saya ingin naik jabatan dari staf jadi manajer, manajer jadi GM. Kalau saya jadi naik jabatan, saya ingin makin banyak melayani Tuhan. Buat apa saya naik dari staf jadi manajer, tadinya khotbah jadi nggak khotbah? Buat apa saya naik jadi manajer jadi GM, tapi bahkan nggak dampak persekutuan doa? Berapa banyak orang di kantor dulu mahasiswa persekutuan doa, masuk kerja masih aktif di persekutuan, manajer udah nggak datang. Banyak orang loh nggak datang di kantor GM, direktur orang Kristen, nggak datang Natal, tapi halal bihalal datang, nggak enak menghargai yang lain. Itu kacau orang-orang kayak gitu. Berapa banyak kita diberkati oleh Tuhan, tapi lupa dengan tujuan kita diberkati. Maka kita harus mengingat itu. Menekankan keluarga takut akan menikmati. Bukan berarti kalau kita itu diberkati terus lupa. Banyak juga orang kacau, sibuk melayani, nggak memikirkan istrinya. Berapa banyak istri hamba Tuhan yang sakit hati kepahitan dengan pelayanan. Berapa banyak anak pendeta yang sakit hati dengan pelayanan. Karena dia merasa dikorbankan ayahnya, ibunya untuk pelayanan. Sehingga dia kepahitan dengan pelayanan. Bara boro-boro pelayanan, ke gereja nggak mau karena kecewa dengan pelayanan. Karena tidak bertanggung jawab. Kita harus balance, melayani all out, lalu kemudian apa? Keluarga all out, kerja all out. Minggu depan istri saya akan pergi ke Korea jalan-jalan dengan temannya. Saya tetap kerja. Kan pernikahan itu workshop. Suami yang work, istri yang shopping. Ingat itu bapak-bapak itu. Ya kan? 2000 berapa ya? 2000 mungkin 2021 apa ya, saya lupa. Pokoknya pernah istri saya pergi ke Turki. Kapadokia itu yang balon udara itu sama teman-temannya. Waktu minta kan oke, saya udah semua oke kan. Lupa pas dia pergi, pembantu, kami punya pembantu asisten rumah tangga, pulang ayahnya meninggal 1000 hari gitu loh orang Jawa. Jadi pas istri pergi hari itu,
pembantu pulang ke Jawa hari itu, tinggal saya dengan anak kedua, anak pertama kan di luar negeri. Jadi saya dengan anak di rumah pulang kerja, nyapu ngepel, terus istri ngirim foto lagi di balon udara di Kapadokia. Saya nggak mau cerita penderitaan ngepel supaya dia tidak berkurang kebahagiaannya. Suami ingat ya, kebahagiaan istri kau jangan ganggu dengan penderitaanmu. Mengurangi kadar kenikmatan dia gitu. Itu, jadi kita harus, maka ujungnya kita menjadi saksi ke ujung dunia. Saya bisa pergi seperti ini, tadi pagi istri bilang, Pak semoga jadi berkat. Kan enak kan? Coba kalau kita pergi melayani nggak didukung istri, gitu kan? Nah, maka kita akan melihat, mari baca bersama-sama yang paling bawah 1, 2 ya. Jadi, keluarga Kristen bukan hanya menerima berkat materi, tapi dipanggil menjadi teladan dan berkat di manapun. Nah, maka keluarga berpusat itu kita akan melihat ya. Mari kita baca bersama-sama ayat Mazmur 128 ayat 1, 1, 2 ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Fokus kita itu pada jalan Tuhan, bukan logika kita. Kemarin sore kami dengan Pastor Gama dan teman-teman ada beberapa pasangan komsel di sini. Ya pertanyaan banyak pengantin baru, anak 1 atau 2 gitu kan. 1 aja udah pusing, apalagi 2. Malah ada yang nggak mau punya anak kan. Nah itu menjadi karena apa? Kita hidup dengan kekhawatiran kita. Akhirnya dituntun bagaimana Tuhan. Sering sekali kita seperti bangsa Israel di padang gurun. Kita nggak tahu besok mau makan apa. Saya lama kerja di korporasi. Saya dulu di Astra 24 tahun. Kita itu ada rencana kerja 5 tahun, 3 tahun, setahun. Kita diajar melakukan planning. Tapi di satu sisi hidup saya dibawa oleh Tuhan, kadang kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Maka kita diajarkan bahwa kadang intelektual kita itu membuat kita tidak beriman. Gereja di Eropa Timur itu banyak sekali kosong. Mereka kurang makmur apa? Amerika gereja kosong. Kurang makmur apa? Semua bisa cukup kok. Tapi mereka tidak lagi merasa butuh Tuhan. Justru kadang keluarga kita, karena kita selalu kejepit. Contoh ya, anak nih, 2, anak 1, anak 2. Nanti mesti bayar uang sekolah, uang nggak ada. Belum tiba-tiba orang tua sakit, mesti ditolong. Banyak sekali tekanan-tekanan yang membuat kita berseru kepada Tuhan. Okuli, okuli, seperti mata seorang hamba memandang kepada tuannya, demikianlah mata kita berharap pada Tuhan. Tapi ketika kita uang di deposito 100 miliar, semua masih banyak, kadang kita nggak merasa butuh Tuhan. Kita merasa bisa Tuhan untuk diri kita sendiri. Sering sekali teman-teman, ibu bapak kita dibawa dalam keterbatasan untuk semakin kita justru nempel sama Tuhan. Saya dulu GM di Astra. Astra perusahaan besar. Saya usia masih muda, belum 45 tahun. Saya udah GM pelaksana direktur. Ketika saya memutuskan keluar jadi saya seorang karyawan konsultan freelance, ada yang hilang. Kepastian gaji, kepastian bonus. Tidak ada rumah sakit, mesti bayar asuransi sendiri. Dulu semua dibayarin kantor. Tapi ada yang saya dapatkan, saya bebas khotbah melayani kemana saja. Karena cuti nggak terbatas. Nggak bisa kita menggenggam semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kita harus berani beriman. Saya nggak bilang ibu bapak harus keluar kantor loh ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi intinya setiap keputusan ada konsekuensinya. Ketika saya memutuskan berhenti keluar dari Astra, ada konsekuensinya. Nah ada orang lihat, Pak Ubus enak ya jalan-jalan, dia cuma lihat enaknya jalan-jalan. Nggak lihat tiap hari, saya nggak tahu bulan depan saya dapat gaji dari mana. Maka kita belajar di situ untuk melihat berkat sejati, ya bukan hanya uang apa, damai sejahtera di rumah. Lebih baik kita makan 1 piring nasi dengan telur, tapi dengan damai sejahtera, daripada makan stik wagyu 1 juta, tapi dengan tangisan. Ada orang, ini stik kok mahal sekali 1 juta. Oh itu stik wagyu, sapinya nggak stres waktu dipotong. Loh kok dia tahu, emangnya dia temannya sapi? Satu ya grup dengan sapi gitu loh. Ya kan? Coba, ibu-ibu lebih baik kita naik mobil sama suami, naik Avanza, tapi penuh kasih sayang. Daripada kita naik mobil Lexus, Ferrari, Lamborghini, tapi dimaki-maki betul-betul nggak ada harga diri. Dasar kamu wanita nggak tahu suami susah cari uang, cuma minta-minta doang beban. Nggak enak sekali loh. Mungkin istri akan lebih baik saya naik angkot, tapi hidup dengan hati bahagia daripada naik mobil Lexus. Ini ada cerita seorang teman, pergilah ke Bali rombongan orang kaya. Tiba-tiba ada satu suami istri, bilang begini, kalau mau ikut kami, ayo, ada satu orang ikut.
Oke, yang lain naik mobil high ace gitu loh, mobil rental travel, tahu kan? Enak mana? Lexus atau high ace? Lexus kan? Pas pulang balik lagi high ace. Kenapa? Nggak enak di sana, berantem. Itu naik Lexus suami istri tapi penumpang kan serba nggak enak. Pura-pura nggak dengar, tapi kan nggak mungkin sejam berantem kita nggak dengar terus. Nanti pro suami dimusuhin istri, pro istri marahin suami, pro dua-duanya dimarahin dua-duanya. Akhirnya dia memilih naik high ace. Jadi damai sejahtera. Kita bertamu ke rumah saudara kita, rumahnya kayak hotel bintang 5. Oh, kasurnya latex yang harga 100 juta. Tapi di rumah itu kering, nggak ada sapaan. Nggak ada, kita makan dicemberutin. Lebih baik kita tinggal di rumah teman yang rumah tipe 21 tapi penuh kehangatan. Itu sebabnya banyak anak betah main di rumah temannya, walaupun rumahnya di gang, tapi penuh cinta kasih daripada rumah mewah nggak ada cinta kasih. Maka kita melihat lagi yang kedua, anak-anak bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Ibu bapak, ada 5 peran kita sebagai orang tua. Pertama, kita jadi role model, teladan. Setelah kita jadi teladan, kita ngasih petunjuk, Pak, nak, ke sana lo tujuanmu. Saya selalu bilang ke anak, kamu kerja apapun halal, yang penting jangan berbuat dosa. Ya. Lebih baik seorang tukang sampah yang jujur daripada gubernur yang korupsi. Lebih baik kamu cleaning service yang jujur benar daripada pengusaha yang jolim, yang menghancurkan hutan di Kalimantan untuk tambang batu bara. Tapi kemudian gara-gara tambangmu, jutaan orang sengsara nggak bisa berkebun. Itu direction, arah. Yang ketiga, kita sebagai orang tua membimbing namanya anak kan bisa kepentok, kayak Google lah, membimbing kan. Yang keempat, mensupport. Mensupport itu apa? Kalau anak butuh les bahasa Inggris, ya kita nabung, kasih uang di les bahasa Inggris. Bapak-bapak, jangan engkau punya uang main golf, tapi anakmu bahasa Inggris kamu nggak lesin. Punya uang untuk ngerokok, tapi anaknya nggak bisa makan telur, nggak bisa makan daging. Itu bapak-bapak, udah nak, udah nggak usah bergantung sama apa-apa, bergantung sama Tuhan saja. Kau yang pelit dan miskin. Ya kan? Baru yang terakhir, yang kelima, berdoa. Apa yang pertama? Teladan. Yang kedua, memberi petunjuk. Yang ketiga, membimbing. Yang keempat, mensupport. Yang kelima, berdoa. Kalau sudah kita lakukan, sisanya pilihan anak. Bahkan anak seorang nabi pun bisa mengkhianati Tuhan. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, kita mesti selalu koreksi diri sebagai orang tua. Itu peran kita. Ini juga pesan saya kepada Pastor Gama, semua pengantin-pengantin baru, anak-anak yang masih muda, lakukan 5 hal itu. Jangan sisanya takut. Apapun pilihan anakmu, itu pilihan dia sebagai pribadi yang bebas. Ya kalau anak kita jadi baik, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, kita sudah melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Maka yang berikutnya adalah kita suami istri yang setia. Ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang juga abang disayang. Jangan kayak istrinya si Ayub. Ketika uang, aduh saya nyonya Ayub gitu. Tapi begitu miskin, apa kau Ayub? Miskin kali kau gitu. Ya, sama bapak-bapak juga begitu. Ketika engkau cuma jadi gaji UMR, setia sama istrimu. Begitu direktur, kau setia sama di golf. Banyak lo istri-istri menyesal, saya doain kau. Tahu gitu, saya tetap aja jadi orang miskin. Karena apa? Setelah jadi suami kaya, nggak menghargai istri. Berapa banyak yang seperti itu, bahkan nggak menghargai mertua. Banyak lo mertua, orang tua kepahitan dengan menantu. Dulu saya tolong menantu saya bisnis, saya modalin, begitu dia kaya suka nggak rem sama saya. Kayak nggak ada harga diri saya dibuatnya. Lisan kita, kata kita kayak menyakiti orang tua dan mertua. Nah, yang berikutnya, maka dalam kesederhanaan, ibu bapak tidak semua orang diberkati jadi orang kaya. Tidak semua. Alkitab juga berkata begitu. Yesus bertemu dengan banyak orang yang sederhana. Ya nelayan gitu ya. Ibu bapak mungkin kita itu orang yang sederhana. Kita pensiunan guru, tinggal di rumah petak di kontrakan, bahkan gak punya mobil kemana-mana naik Jack Linko gitu. Apakah kita gak bisa jadi berkat? Hati-hati dengan konsep berkat, hanya orang kaya yang diberkati, itu salah, itu iblis, itu konsep iblis. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Kalau kita udah kerja keras, kita jujur, memang kita secara ekonomi mampunya begitu, ya terus bagaimana? Masa Tuhan gagal? Tetapi bukan berarti kita nggak bisa menjadi berkat. Bisa mau, nah, seorang pendeta yang saya kenal, orang Cina Bandung, dia cerita begini. Dulu ibu dia bertobat gara-gara ada seorang ibu yang sakit, lalu dikunjungin oleh seorang ibu-ibu. Ibu-ibu biasa, orang-orang sederhana di Bandung. Didoakan sembuh.
Gara-gara didoakan sembuh, ibu itu memilih jadi orang Kristen. Lalu kemudian dia pergi ke gereja nih. Tetangganya nanya, kok kamu jadi ke gereja? Ya Tuhannya orang Kristen, mantap saya sembuh. Dan semenjak itu puluhan orang jadi orang Kristen. Hanya dari seorang ibu rumah tangga yang sederhana, berkunjung ke rumah seorang gang, dan kemudian berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Ibu itu nggak sekolah teologi, dia nggak tahu doktrin macam-macam, dia hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia berdoa sembuh. Melalui kesembuhan itu puluhan orang diselamatkan, bahwa anak dari mereka salah satu jadi pendeta. Ibu, engkau bisa jadi hamba Tuhan. Bahkan engkau bisa lewat telepon kalau nggak mampu jalan-jalan, nggak punya uang. Ketika ada temanmu sekian hari nggak datang, kok saya udah lama nggak lihat ke gereja, ya lagi begini, ayo kita doa yuk. Kan bisa pakai video call. Ketika ada teman kita sakit, di rumah sakit itu tuh nggak enak loh, 24 jam tidur, kadang pengen ngomong nggak tahu siapa yang mau ngajak ngomong. Boleh saya doakan kamu lewat telepon ngajak ngobrol? Dari rumah kita bisa telepon hanya modal pakai data 50.000. Jangan pikir engkau bisa melayani kalau pergi ke Toraja, ke Papua, enggak semua orang seperti itu. Engkau bisa melayani dari rumahmu, dari ruang tamumu, dari handphonemu, dari meja makanmu. Engkau bisa melayani Tuhan. Semua kita ini hamba Tuhan. Bukan hanya Pastor Gama, Pak Michael, Pak D. Bukan kita, semua kita hamba Tuhan. Dalam kesederhanaan dan keterbatasanmu. Bahkan kita di kantor hanya seorang office boy cleaning service. Dari wajah kita ada bisa hadirat Allah hadir yang membuat ketika kita menyajikan kopi dari senyum kita, direktur, owner merasa ada ketenangan di situ. Jangan pernah minder dengan dirimu, karena engkau biji mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Maka kita akan melihat kita diberkati untuk menjadi teladan. Oke. Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Ini contoh keluarga harmonis yang menjadi contoh bagi sekitar. Kisah para rasul tadi, kamu akan menerima. Mari baca nomor 3, 1, 2 ya. Keluarga yang sederhana, tetapi hidup jujur, saling mengasihi, rajin beribadah, jadi kesaksian yang lebih kuat daripada banyak kata. Ada seorang teman saya orang Jakarta. Dia lahir dan besar di kota, di daerah Mangga Besar. Dia dulu bukan orang Kristen. Lalu dia ikut sekolah minggu. Begitu ikut sekolah minggu, mamahnya marah sekali. Tahu nggak kenapa ibu bapak? Kenapa ibu itu marah sekali anaknya ikut sekolah minggu? Ternyata ibunya itu trauma dengan orang Kristen. Di depan rumah mereka ada orang Kristen, suami istri, tiada hari tanpa bertengkar. Si ibu ini takut kalau nanti anakku jadi orang Kristen kayak suami istri itu. Jadi dia bilang jangan jadi orang Kristen nanti kayak gitu. Tapi anak itu saking hausnya dipilih oleh Tuhan, dia tetap pergi ke sekolah minggu. Awalnya dia ke sekolah minggu karena di gereja, di sekolah kan belajar agama kan, agama Kristen. Singkat cerita, apa yang terjadi? Semenjak dia masuk sekolah minggu gereja, hidup dia berubah. Anak ini jadi rajin, ngerjain PR. Ibunya melihat, loh anak saya ini berbeda semenjak jadi Kristen, jadi lebih baik. Didukung, singkat cerita, semua anaknya jadi orang Kristen dan ibu itu pun jadi orang Kristen. Melalui seorang anak, orang tua bisa dibawa pada Kristus. Tapi melalui hidupmu, bukan ritualmu. Jangan engkau sibuk main musik di gereja, tapi engkau tidak bertanggung jawab di rumah. Engkau disuruh buang sampah dari SBY masih presiden sampai sekarang udah fosil sampahnya. Banyak loh anak gak bertanggung jawab. Oh aktif pelayanan, tapi baju kotor kau taruh dari minggu lalu kau gak sapu. Rumput di halaman gak pernah kau bersihkan. Berapa banyak orang Kristen aktivis gereja di rumah yang kau tidak bertanggung jawab sama sekali. Bapak Ibu saya tidak khotbah teori, cek rumah saya. Saya orang yang benar. Mobil saya aja uang itu saya lipat rapi dari uang yang kecil ke besar. Jangan permalukan Tuhan dalam hidupmu, engkau aktivis tapi hidupmu di rumah enggak benar. Kerjakan tanggung jawabmu, bantu ibumu, pergi engkau nemani ke toko. Jangan engkau sibuk doa tapi toko, sampai ibumu di toko mengutuki pelayananmu. Tuhan anakku semenjak aktif di gereja enggak mau bantu di toko, itu kita menjadi kutuk di dalam keluarga bukan berkat. Harusnya engkau yang kau korbankan apa? Waktu menonton, waktu nongkrong. Saya pribadi Bu Bapak, saya udah lama gak punya kehidupan pribadi. Saya gak main golf, saya tidak punya waktu untuk diri saya. Saya tidak punya waktu untuk diri saya. Seluruh hidup saya untuk Tuhan, untuk sesama, untuk keluarga.
Bahkan saya nggak pernah request makan apapun. Kalau saya pelayan kayak tadi Pastor Gama nanti puluh, saya nggak punya permintaan apapun. Saya udah lama selesai dengan diri saya. Jadi ketika engkau melayani Tuhan pemain musik, maka yang kau korbankan waktu pribadimu, jangan keluargamu. Itu paling fair. Sehingga keluargamu, semenjak anak saya ikut aktif di JFC, anak saya jadi baik, jadi bertanggung jawab, kuliah makin bagus. Itu keren tuh. Jangan sebelum pemain musik IP-mu 3,5, begitu main musik jadi 2,75. Semenjak anak saya aktif di gereja, IP-nya jadi turun. Jangan, itu ajaran sesat itu, gitu. Harusnya kau jadi lebih baik. Akhirnya orang bilang gitu, itu kayak itu tuh. Semenjak aktif di gereja jadi pintar, kau ikut aja di gereja gitu. Nah kalau kita semua gereja begitu, tempat ini penuh, tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan engkau mempermalukan batu sandungan untuk Tuhan di rumah, padahal engkau aktif di gereja. Ada kata-kata yang menarik. Kalau engkau nggak bisa bawa orang datang pada Yesus, minimal jangan buat orang lari dari Yesus. Saya ulang ya, kalau engkau tidak bisa membuat orang datang pada Yesus, minimal jangan buat orang lari dari Yesus. Netral sajalah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah saksi itu bukan hanya di mimbar, tapi lewat cara bicara yang lembut. Jangan, apa kau? Ma bikin kopi, itu loh, nggak bisa bikin sendiri, gitu. Ya. Kata-kata yang lembut. Dia bilang aja nanti, sebentar, atau papa bisa bikin sendiri dulu nggak? Saya lagi ada kerjaan gitu loh, ya kan? Nah, lalu apa? Tidak ikut-ikutan korupsi, kecuali jangan ikut-ikutan orang. Gini, kita hanya lebih takut pada Tuhan dan berbuat dosa. Jangan takut. Bapak Ibu, saya kan kerja. Saya tahu namanya kerja kayak apa. Saya orang yang selalu bicara kebenaran. Cek semua reputasi saya nggak pernah mau kompromi dengan dosa. Apakah jalan saya mulus? Tidak mulus. Ketika kita hidup benar, ada orang yang nggak suka dengan kita. Contoh, mau rapat kenaikan golongan, ada orang nggak suka dengan saya kan? Lalu dia mau datang, saya mau jegal supaya Ulbris nggak naik golongan. Mungkin nggak? Mungkin. Seperti ketika Musa mau pergi beribadah berhadap Firaun. Firaun marah kan? Dihambat kan? Sama. Tapi Tuhan kan berkuasa. Kalau orang mau menghambat saya, biar Ulbris nggak naik golongan. Orang dia mau datang meeting, gampang bagi Tuhan. Paling gampang atau enggak? Dia bikin diare supaya nggak datang meeting. Mudah sekali Tuhan bikin dia diare. Apa susahnya, tahu nggak? Kalau ada customer kita mau hambat tanda tangan kita, supaya nggak kita bisa nagih, Tuhan gampang. Pada saat dia mau tanda tangan, kelilipan matanya nggak bisa baca, akhirnya ke tanda tangan. Gampang sekali Tuhan menolong kita kalau Tuhan mau. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan menolongmu? Kalau engkau berjuang untuk Tuhan, Tuhan akan membela engkau dengan segala cara. Tapi kalau kita membuat untuk diri kita seperti Nimrod, mendirikan menara Babel untuk kehidupan kita, apa kepentingan Tuhan menolong kita? Kalau kekayaan, jabatan, keluarga kita adalah mirip dengan menara Babel yang memuliakan diri kita dan keluarga bukan Tuhan, terus apa kepentingan Tuhan membela kita? Tapi ke seluruh hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan berkepentingan membela kita dengan caranya. Maka kita akan berikan tetap setia dalam misi dan pelayanan. Mari baca bersama-sama supaya makin hafal ya. 1, 2 ya. Pelayanan dimulai dari rumah. Doa bersama, baca firman Tuhan bersama, hidup saling mendukung. Lalu yang kedua, meluas ke gereja lingkungan. Meski jemaat sedikit, tapi saling berdoa. Nanti siang saya ibadah 2 akan khotbah tentang pentingnya komunitas. Ya, yang bagi punya anak keponakan suruh nanti ibadah. Pentingnya komunitas. Sangat penting kita hidup dalam komunitas. Lalu yang ketiga, jangan lihat kekurangan tapi lihat kuasa Roh Kudus. Saya kan nggak bisa ngomong, saya kan begini. Fokus pada kuasa Roh Kudus bukan kekuranganmu. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan yang bekerja. Seperti jemaat yang mula-mula, mereka sederhana tapi terus dilipat gandakan. Mungkin ibu bapak nggak pintar ngomong, tapi kekuatan senyumanmu, kekuatan sapaanmu, ada ketulusan akan menembus segala pintu tembok yang nggak bisa ditembus. Mungkin uangmu terbatas, tapi bahkan dengan pulsa pakai data 50.000 engkau bisa nelpon puluhan orang dan hati orang itu disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Jangan engkau berpikir Tuhan bisa terbatas dengan kuasanya. Dalam kesederhanaanmu Tuhan bisa bekerja. Maka terakhir, jangan takut karena minder karena apa? Keterbatasan kita. Tuhan mencari hati yang setia. Mari jadikan keluarga kita pertama berpusat pada Tuhan. Doa ibadah hidup. Ibu bapak
terutama yang muda-muda, warisan terbesar seorang tua kepada anak adalah karakter. Engkau warisi anakmu uang 1 triliun, aset puluhan hektar, anakmu karakternya cengeng, malas, segala macam, nggak sampai 2 tahun habis itu semua. Engkau nggak wariskan, bahkan nggak punya rumah untuk diwariskan, nggak punya uang diwariskan. Ketika anakmu karakternya sungguh-sungguh, bahkan cuma lulus SMA, ketika karakternya baik, maka dari keterbatasannya itu seperti biji sesawi, yang dari biji yang sangat kecil itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Jangan lupa, warisan terbesarmu adalah karakter, bukan uang, bukan jabatan, bukan koneksi. Pertanyaannya, seberapa banyak kita menghabiskan waktu kita untuk karakter anak kita? Yang berikutnya adalah berkat bagi orang sekitar. Berkat itu tidak harus kaya dulu, dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau punya uang misalkan cuma 1 juta, ada tetanggamu yang sakit atau saudaramu, bantu 50.000, itu penting. Mungkin gak bisa batu baja, atau kasih dia cuma roti. Atau bahkan gak bisa datang roti, cuma datang besok ke rumah sakit, doakan, maaf gak bisa bawa apa-apa. Itu berharga di mata Tuhan. Gak perlu kau harus bayarin semua berobatnya, kau gak punya uang. Termasuk keluargamu. Temannya ada 1 orang yang nanya, kalau kami sederhana, gimana bantu orang tua? Ya bantu semampumu, rasional. Jangan sampai kita terjerat utang karena bantu orang tua. Padahal kita sendiri itu udah sangat kesulitan. Yang terakhir itu, kita harus setia melayani dan bersaksi, dikuatkan Roh Kudus, melayani Tuhan dan menjadi saksinya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, keluarga yang diberkati. Mari bersatu di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi siang hari ini kami diingatkan menjadi keluarga yang menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, dalam suasana doa, saya ingin berdoa untukmu, taruh tangan kanan di dada yang ingin saya doakan secara khusus di pagi hari ini. Bapak, di dalam nama Yesus, inilah kami anak-anakmu di Jakarta Family Church di tempat ini. Seberapa orang pun kami yang hadir, firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk panggilan kami. Mungkin di antara kami sudah ada yang menikah dengan usia yang sangat lama. Sudah jadi sepuh. Tapi barangkali di dalam kehidupan kami ada banyak hal-hal yang kami lalaikan, ampuni kami. Mungkin kami selama ini fokus dengan diri kami dan keluarga kami, tapi lupa kami dipanggil, diberkati untuk jadi berkat, ampuni kami. Bagi beberapa pengantin yang masih muda, yang baru menikah, mungkin hidup kami penuh khawatir, kami takut. Karena dengan logika kami, gaji kami, uang kami, jabatan kami, semuanya serba terbatas. Kami melihat dengan mata kami dunia begitu rupa menyeramkan dan kami lupa bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang tidak terbatas. Alaku menelekala menitulek ahnekeo neke ahneko iseke haleko lekala menitul ahlelahai suku. Ada banyak orang di antaramu hidupmu penuh dengan beban, hidupmu penuh dengan ketakutan karena engkau melihat dunia lebih besar daripada engkau melihat Tuhan. Atau liman natuluhai seki haneko ini kelakam indekulu halahai seki. Ingatlah bahwa Allah hadir untuk dirimu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, berkorban untuk menolong kita. Allah Abraham, Ishak, Yakob, Allah yang menembus laut ketika dikejar oleh musuh. Allah menghadirkan makanan di padang gurun, maka Allah yang sama yang memberkati kita. Jangan engkau takut. Monoila amnetul kan nakoi nokoi andikoi hai husikil kalako lehai halo rela menetul kai nekul kiha hiskul hai seki hanituli dalam menoleka. Ada orang-orang di antara engkau begitu memandang uang begitu luar biasa, matamu begitu fokus dengan uang, dan Tuhan tidak ingin diduakan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan jadikan uang menjadi ilah kedua dalam kehidupanmu. Amoy siki nuku hanitu litlahai suku hinitu lahai niku liha laluril hal nemeniku dikha hinikah. Ada anak-anak muda di antaramu yang belum menikah. Engkau takut dengan pernikahan, engkau takut dengan komitmen. Hidupmu begitu trauma dengan begitu banyak keluarga yang bermasalah. Amoy siki nuhu haniki nu telaka andatu lekalaha uiskah halakau lukalakali lukulahan nemeniku lekah halekilu kalameneku. Jangan engkau mengingkari panggilan Tuhan. Jangan engkau seperti Yunus yang lari dari panggilan. Maka engkau akan ditenggelamkan oleh Tuhan ketika engkau lari dari panggilan Tuhan. Musihi hanu natuluhan natuluka atulukan nekun neku sekaha
Haleko. Belajar engkau untuk merendahkan hati. Lembutkan hatimu. Jadilah engkau peka dengan cara-cara Tuhan. Tuhan akan menuntunmu langkah demi langkah dalam kerendahan hati. Engkau akan mendengar sinyal-sinyal dari Tuhan. Hai suhu nih, hani tuli tilah manitu sikin ya, ini, hai ni cina necen kan dia tulak kalamana leka. Ada orang-orang yang sepuh, orang-orang tua, yang selalu merasa dirimu tidak berdaya. Engkau selalu mengasihani dirimu. Engkau selalu bergantung pada anakmu, menantumu. Sesungguhnya engkau masih punya sesuatu. Engkau punya waktu untuk berdoa. Engkau punya pengalaman, baik keberhasilan, kegagalan. Engkau punya banyak hal dalam hidupmu yang berharga bagi anak cucumu, bagi orang lain. Jangan engkau mengasihani dirimu. Pergunakan waktumu, hidup adalah kesempatan. Setiap napas kehidupan yang Tuhan berikan, pergunakan untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Jangan fokus pada dirimu, tapi fokus pada Tuhan. Ada beberapa pengusaha di antara kita. Engkau orang yang sungguhnya baik. Engkau tapi takut. Engkau takut dengan berhadapan dengan kenyataan dunia bisnis yang begitu brutal. Sehingga engkau ciut. Imanmu dilemahkan. Maka jangan takut. Tuhan berperkara untukmu. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan berperang untukmu. Menitilaka menitulihin neka hala menikuli hala hala kaurilha hanekena karena meneka hala. Jadi engkau tetap orang benar. Jangan kompromi. Tuhan tidak mau orang-orang suam-suam kuku. Yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Minyak dan air tidak pernah bisa bersatu. Engkau totalitas dalam Yesus, Tuhan akan menolongmu. Tidak ada tembok yang engkau tidak bisa tempuh. Bahkan tembok Jeriko diruntuhkan. Maka Tuhan akan membuka tembok itu untuk bisnismu. Alemenihan netuluha hasekilukulaha rulahalaminitulahalamana haneka. Setiap keluarga hari ini engkau ditegur oleh Tuhan. Engkau dipulihkan untuk Tuhan untuk menjadi berkat. Menuinhanitulaha halaka. Kami sungguh bersyukur Tuhan, engkau sudah berbicara kepada kami. Manusia selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara. Engkau akan menuntun kami, membimbing kami, bahkan menegur kami ketika di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untukmu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin.